Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada siang hari ini kita telah dapat dipertemukan untuk membicarakan permasalahan yang mana kita mengangkat tema pada siang hari ini, yaitu dalam rangka persiapan teknis pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling isbat nikah atau cerai dan nikah ulang di wilayah hukum Pengadilan Agama Batu Sangkar. Dengan ini kita telah mengundang Ibu Ketua Pengadilan Agama sebagai narasumber, kemudian Bapak Kepala Kemenak Kabupaten Tanah Datar serta jajaran yaitu bersama KUA C Kabupaten Tanah Datar, kemudian Bapak Wali Nagari dan petugas Lister Nagari C Kabupaten Tanah Datar. Sama juga Pak. Kemudian tak lupa kita mengundang Bapak Camat C Kabupaten Tanah Datar. Jadi pada kesempatan siang hari ini yang berbahagia ini, Allah Ta'ala telah memberikan keberkahan umur bagi kita dan kesehatan yang mana kita dapat berkumpul bersama untuk mendengarkan paparan yang disampaikan oleh Ibu Ketua Pengadilan Agama Batu Sangkar. Jadi sehubungan kegiatan Ibu Ketua Pengadilan Agama Batu Sangkar nanti dan kegiatan pelayanan keliling yang nanti kita baik Dinas Kependudukan dan Sipil, kemudian camat, KUA, dan seluruh wali nagari akan dilibatkan dalam proses pengolahan data nantinya. Yang biasanya kalau seandainya jalan tersendiri tentu akan susah mengumpulkan masyarakat kita yang benar-benar membutuhkan baik isbat nikah atau nanti ada pernikahan ulang yang mana status perceraian yang tidak tercatat. Tentu tidak terlepas dari bantuan kita bersama. Untuk itu, pada siang hari ini kami minta dari Ibu Ketua Pengadilan untuk menyampaikan hal-hal secara teknis menyangkut pelaksanaan pelayanan keliling. Sesuai juga dengan ditambah dengan perjanjian kerjasama kita yang telah kita buat bersama. Nanti juga kita akan bersama-sama untuk terlibat dalam pelayanan yang akan diselenggarakan oleh Pengadilan Agama. Terima kasih waktu dan tempat. Kami silakan pada Ibu Ketua Pengadilan Agama Batu Sangkar. Silakan Bu. Silakan di unmute dulu Bu. Di unmute-nya Bu. Unmute Bu. Baik, hamdan syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, subhana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Bapak dan Ibu dari Dinas Catatan Sipil yang sama-sama kita hormati, Bapak dan Ibu dari Kemenak Kabupaten Tanah Datar yang sama-sama kita hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu dari KUA Kecamatan yang sama-sama kita hormati, Bapak Camat dan jajaran Wali Nagari, Bapak Ibu registrasi atau registrasi nagari yang sama-sama kita hormati, serta semua hadirin dalam Zoom meeting ini yang berbahagia. Adalah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan acara ini. Kemudian salam dan salam marilah kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Baik Bapak Ibu yang hadir yang mengikuti acara Zoom meeting ini yang saya hormati. Barangkali sesuai dengan permintaan dari catatan sipil sebagaimana yang sudah dihantarkan tadi, bahwasanya ada hal-hal barangkali yang perlu diketahui dan perlu dukungan serta bantuan dari Bapak Ibu semua terkait dengan program pengadilan agama Batu Sangkar yang mewilayahi 11 kecamatan kecuali kecamatan 10 Koto dan Batipu. Selain dari itu adalah wilayah hukum kecamatan wilayah hukum pengadilan agama Batu Sangkar. Barangkali sebagai pengantar atau sebagai awal dari apa yang mau disampaikan ini hanya informasi mengenai apa saja jenis layanan bantuan hukum yang ada di Pengadilan Agama Batu Sangkar. Kemudian barangkali terhadap hal-hal lain bisa kita diskusikan saja nanti dalam bentuk tanya jawab, karena saya hanya menyampaikan beberapa poin yang terkait dengan program prioritas Mahkamah Agung dan program layanan bantuan hukum yang ada di Pengadilan Agama Batu Sangkar. Yang pertama, bentuk layanan bantuan hukum itu adalah layanan pembebasan biaya perkara. Layanan pembebasan biaya perkara ini untuk tahun 2022 itu hanya diberikan jatahnya sebanyak 35 perkara. 35 perkara sebagaimana juga sudah kemarin yang pernah yang sudah diberikan dikirim ke beberapa kecamatan untuk pembebasan biaya perkara ini sebanyak 35 perkara, dan itu sekarang hanya tersisa 2 perkara lagi. Sementara 32 perkara sudah masuk dokumennya di Pengadilan Agama Batu Sangkar, dan insya Allah di awal Februari sudah bisa disidangkan. Karena begitu ada pengumuman, ada pemberitahuan tentang layanan pembebasan biaya perkara ini, karena di hari pertama buka di Januari itu sudah langsung 20 perkara yang masuk ketika itu. Dan sekarang hanya tersisa 2, belum bisa disidangkan hari ini karena kita menunggu pencairan DIPA-nya. DIPA 04 kalau untuk di Pengadilan Agama. Jadi barangkali insya Allah hari ini sudah masuk dananya, dan insya Allah di awal Februari sudah bisa dilaksanakan. Kemudian yang kedua, layanan sidang di luar gedung. Nah, ini juga tiap tahun sebenarnya layanan sidang di luar gedung ini atau sidang keliling istilahnya itu ada, dan itu memang dibatasi kegiatannya. Untuk tahun 2022 ini dapat jatah kegiatannya sebanyak 18 kali. Nah, 18 kali kegiatan ini berdasarkan pengalaman yang sudah dan berdasarkan data yang ada di kita, perkara yang masuk itu banyaknya dari Kecamatan Lintaubuo dan Lintaubuo Utara. Kemudian dari Salim Pawung dan Padang Gantiang gitu. Jadi kita ngambil dari perkara yang banyak masuk, kemudian dari jaraknya memang jauh dari Pengadilan Agama Batu Sangkar. Di lokasi sudah kita tetapkan sebenarnya untuk sidang di luar gedung ini. Namun jika seandainya dalam pelaksanaannya nanti kira-kira ada berjalan 5 kegiatan dan di kecamatan lain ternyata ada nanti perkaranya, kita akan bisa tidak kaku sifatnya dari kecamatan yang sudah kita tetapkan. Jadi kemarin pertama yang kita tetapkan itu Kecamatan Lintaubuo, lokasinya di Lintaubuo, meliputi Kecamatan Lintaubuo, Lintaubuo Utara, dan Sungayang. Di Sungayang yang dekatnya ke Lintaubuo Utara atau ke Lintaubuo, maka kita buka di sana. Kemudian yang dekatnya ke Batu Sangkar silahkan ke Batu Sangkar. Artinya sifatnya juga tidak mengikat.
Kalaupun ada orang yang Tobuo mau ke PA, sidangnya tidak masalah. Karena ada yang seperti itu, dia nggak mau sidang di kampung, malu dengan masyarakat, katanya ada juga seperti itu. Jadi tidak ada persoalan. Kemudian lokasi yang kedua di Salimpawung. Salimpawung ini meliputi Kecamatan Salimpawung, Tanjung Baru, dan Sungai Tarap. Jadi yang Sungai Tarap juga seperti itu. Kalau mereka merasa lebih dekat ke Batu Sangkar, silahkan. Kalau mau dekatnya ke Salimpawung, kita sidangkan di Salimpawung. Gitu. Kemudian lokasi ketiga kita pilih kemarin Kecamatan Padanggantiang. Kecamatan Padanggantiang meliputi Kecamatan Tanjung Emas dan Kecamatan Padanggantiang sendiri. Itu untuk untuk lokasi yang sementara kita tetapkan. Sebagaimana juga disampaikan tadi, ini sifatnya tidak kaku dan fleksibel. Andaikan di kecamatan lain ada perkaranya nanti, sementara kegiatan kita masih ada, belum terlaksana semuanya, kita siap datang ke lokasi tersebut untuk memberikan pelayanan. Nah, bedanya untuk tahun ini dengan tahun-tahun kemarin, kalau sidang di luar gedung tahun kemarin itu hanya barangkali untuk pelaksanaan sidang saja. Nah, sekarang kita akan siapkan juga pelayanan hukumnya seperti informasi perkara. Kalau ada yang mau meminta informasi, mau mendaftar, mau mengambil produk, kalau seandainya produknya memang sudah bisa dikeluarkan, misalnya akte cerainya, atau penetapan pengesahan nikahnya, kalau memang sudah bisa dikeluarkan, kita akan keluarkan di lokasi nanti. Kemudian pengembalian sisa biayanya, karena bisa ditaksir biayanya ketika mendaftar, kalau biayanya tidak terpakai semua, maka nanti pengembalian biasanya setelah putusan dibacakan, uangnya dikembalikan. Nah, ini bisa diambil di lokasi sidang di luar gedung nanti di mana kita sidang. Nah, itu barangkali beberapa perbedaan dari tahun-tahun yang sudah. Kalau tahun yang sudah hanya pergi sidang saja, sekarang kita akan siapkan beberapa pelayanan. Termasuk barangkali nanti kalau memang banyak perkara-perkara yang dihadiri oleh kedua belah pihak, kalau memang dibutuhkan mediator khusus, nanti kita akan bawa juga seorang hakim mediator. Kalau dulu hanya didamaikan oleh hakim menyidangkan, sekarang nanti akan kita siapkan hakim yang khusus mendamaikan nanti ke lokasi kalau memang itu diperlukan. Nah, kemudian di dalam sidang luar gedung ini memang perkara-perkara yang dituntut untuk disidangkan di situ memang perkara-perkara yang sifatnya mudah dan bersifat sederhana. Kalau itu perkaranya misalnya harta bersama, waris, pengangkatan anak yang butuh pembuktian tim ahli kadang-kadang, kemudian butuh pembuktian yang panjang, itu bukan tidak boleh, tetapi tidak diutamakan, seperti itu, tidak diutamakan. Nah, kemudian layanan berikutnya adalah penyediaan pos bakum di pengadilan. Nah, pos bakum ini adalah pos bantuan hukum, di mana biasanya para pihak yang ingin mengajukan perkaranya, yang ingin berperkara di pengadilan, itu gugatan tuh salah satu syaratnya ada gugatan. Nah, gugatan itu biasanya buat sendiri gitu. Buat sendiri, kalau para pihaknya tidak mengerti, silahkan dicari lawyer atau advokat atau tenaga yang bisa membuatkan, dan biasanya mereka bayar. Nah, untuk tahun ini kita diberi jatah oleh pemerintah itu, oleh negara itu sebanyak 720 perkara. Jadi selagi 720 perkara itu belum selesai, jadi untuk pembuatan gugatan itu bisa tanpa dibayar gitu, karena dibantu oleh pihak pengadilan. Dan nanti itu kita usahakan tenaga pusbakum ini juga kita bawa ke lapangan gitu, untuk membantu para pihak. Nah, barangkali itulah beberapa yang terkait dengan layanan bantuan hukum yang ada di pengadilan untuk tahun 2022 ini yang dapat kami sampaikan. Akan tetapi ada hal-hal yang barangkali sedikit perlu dijelaskan. Ini bedanya sidang luar gedung ini dengan sidang terpadu. Kalau sidang terpadu itu khusus pengesahan nikah, gitu. Khusus, tidak ada perkara lain. Khusus pengesahan nikah. Dan pengesahan nikahnya juga pengesahan nikah yang sederhana, yang tidak bertingkat-tingkat. Tapi kalau sidang di luar gedung, pengesahan nikah boleh,
Perkara lain boleh, mungkin perceraian yang langsung kumulasi dengan isbat nikah misalnya itu bisa. Selain dari perkara yang memang prosesnya pembuktiannya termasuk bukan perkara yang sifatnya sederhana gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, harta bersama, waris, pengangkatan anak, atau ekonomi syariah yang ada prestasi segala macam. Nah itu kalau isbat terpadu itu di samping khusus pengesahan nikah, dia juga harus dihadiri oleh Kemenak dan Capil karena namanya terpadu. Jadi ada produk dari pengadilan, ada produk dari Capilnya nanti sekaligus, ada dari Kemenaknya juga sekaligus. Nah, itu namanya karena terpadu. Tetapi untuk sidang di luar gedung ini nggak perlu gitu. Walaupun sebenarnya kalau ada kan lebih bagus. Tapi tidak wajib kalau dia. Untuk itu, karena ada kesempatan ini, nah ini informasi di data kami yang masuk hari ini, di samping perkara posbakum prodeo tadi atau pembahasan biaya perkara itu tinggal 2 buah lagi yang belum, tinggal dua perkara lagi. Kemudian untuk sidang kelilingnya ini sudah ada perkaranya. Untuk Kecamatan Lintau, Buo besok sudah ada 11 perkara. 11 perkara dan insya Allah ini awal Februari, udah ancang-ancang tadi mungkin 3 Februari, tapi belum ditetapkan hari sidangnya. Kemudian di Salimpaung sudah juga ada 11 perkara. Di Tanjung Emas sudah ada 3 perkara ini. Itu barangkali yang akan nanti insya Allah kita sidangkan di awal Januari dan sudah ada perkaranya yang akan disidangkan di 3 lokasi tersebut. Nah, di saat kami sidang di 3 lokasi tersebut, silakanlah nanti kalau ada masyarakat yang ingin mendaftar, yang ingin konsultasi. Nah, termasuk perkara-perkara yang disidangkan tersebut, kalau ingin mengambil produknya nanti bisa kita layani di tempat untuk yang sudah ada perkara. Nah, ini ada satu pihak itu ada yang dapat 3 fasilitas sekalian ini. Yang pertama dia dapat kebebasan biaya perkara, artinya berperkara tidak bayar sama sekali karena ditanggung oleh negara. Kemudian juga dibantu membuat gugatannya. Sudah 2 bantuan diperolehnya. Kemudian dia minta juga sidang di lokasi sidang luar gedung nanti. Artinya 3 poin bantuan hukum itu bisa didapatkan oleh 1 orang, oleh 1 perkara. Jadi ini ada yang di Salimpaung ini 8 perkara prodeo yang akan disidangkan nanti. Di Lintau juga ada 8 perkara prodeo yang akan disidangkan nanti. Selainnya berarti perkara biasa. Nah, barangkali sebagai hantaran itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, kita diskusikan bersama. Barangkali itu saja Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua Pengadilan Agama Bersangkar. Jadi di sini telah dijelaskan dan digambarkan oleh Ibu Ketua bahwa layanan yang dilakukan yaitu layanan berupa bantuan hukum dan layanan sidang di luar atau sidang keliling ya Bu ya. Di luar gedung. Di luar gedung. Di luar gedung. Diuraikan oleh Ibu tadi beberapa kecamatan yang dilakukan nanti sidang keliling. Jadi tentu kita sebagai objek khusus nagari tentu telah bisa mengira-ngira siapa warganya yang bermasalah status perkawinannya. Sedangkan dulu telah kita berikan status perkawinan itu ada yang kawin belum tercatat dan cerai hidup belum tercatat, dan banyak lagi permasalahan yang lain seperti masalah warisan, masalah pengangkatan anak dan lain sebagainya. Kemudian di sini sudah tergambar kalau kita di pemerintah negari itu banyak problema tentang hidup dalam berkeluarga ini. Jadi untuk lebih jelasnya sesuai yang digambarkan oleh Ibu Ketua, karena masyarakat kita akan memperoleh 3 keuntungan. Yang pertama, perkara tidak dibayar, kemudian dibantu membuat gugatan,
dan sidang di luar gedung. Jadi itu kemudahan-kemudahan yang diberikan saat sidang keliling nanti. Jadi untuk itu perlu penjelasan bagi Bapak Kemenak atau Bapak salah seorang dari Pak KUA nanti diserahkan kepada Pak Dinadius untuk memberikan penjelasan agar kita di Dukcapil bersama wali nagari nanti lebih paham bagaimana langkah kita nanti dalam mengumpulkan masyarakat yang perkawinan yang bermasalah ini kita kumpulkan. Karena kalau kita tidak berbicara dengan data, tentu susah kita melihat siapa masyarakat kita yang memiliki permasalahan nikah yang belum tercatat dan cerai hidup belum tercatat ini. Untuk itu kami minta kepada Bapak Kepala Kemenak untuk dapat menyampaikan. Sebelumnya nanti kita akan melakukan diskusi nanti sama PA. Kepada Bapak Kemenak, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Ibu Ketua Pengadilan Agama Batu Sangkar, kawan-kawan dari Dinas Pansipil, Camat Kabupaten Tanah Datar, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tanah Datar, kawan-kawan dari Wali Nagari Kabupaten Tanah Datar. Pertama, puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan diskusi melalui Zoom yang sangat strategis untuk kita di Kabupaten Tanah Datar dalam rangka penataan kewarganegaraan kita, baik di dalam di Dukcapil maupun di sisi kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar. Salawat dan salam buat Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Menyimak dari penyampaian Ibu Ketua tadi, ada 3 hal program yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama yang mau tidak mau satu sisi terhadap masyarakat Kabupaten Tanah Datar minus pada 3 kecamatan, Batipu, Batipu Selatan, dan Kecamatan Sukokoto, dan terutama bagi kami di jajaran Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tanah Datar. Terutama sidang layanan di luar gedung yang sudah diagendakan tadi pada 3 lokasi di Kabupaten Tanah Datar, di Kecamatan Lintobuo, Salimpaung, dan Padang Ganting. Pada prinsipnya kami dari lintas kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar mendukung kegiatan ini dalam rangka mempercepat proses sidang bagi masyarakat yang sudah membuat gugatannya di Pengadilan Agama Batu Sangkar. Insyaallah kita merespon di 3 kecamatan ini. Jika dibutuhkan tanggal pastinya kami siap untuk menghadiri nantinya sebagai bentuk respon kerjasama kita dengan Pengadilan Agama Batu Sangkar. Begitu juga dengan 2 program layanan bebas biaya perkara dan bantuan hukum untuk pembuatan gugatan di Pengadilan Agama. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini bisa kita wujudkan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua menyangkut apa yang disampaikan oleh Dinas Dukcapil terhadap pernikahan bagi masyarakat kita yang perkawinannya bermasalah sebelumnya. Setelah data itu didapatkan, pada prinsipnya jika normatif hukum yang ada pada bagi kami di Kementerian Agama terlengkapi seluruh syarat-syarat untuk pernikahannya, dan itu diajukan sebagaimana pendaftarannya, karena kita pendaftarannya hari ini sudah online melalui SIMKA. Ketika itu tidak ada tertolak oleh aplikasi, otomatis kawan-kawan dari Kantor Urusan Agama bisa melaksanakannya. Dengan catatan tentu ada pembersihan sebelumnya dari data-data perkawinan yang tidak tercatat itu. Bagaimana duduk perkaranya dengan wali nagari di tingkat nagari dan di tingkat adatnya sudah selesai, maka kita apabila
data-data formilnya sudah lengkap, kita bisa memfasilitasi di kantor urusan agama kecamatan. Khusus kemarin kita sudah mencoba di Kecamatan Lima Kaum, kita punya program namanya piloting keluarga sakinah. Kita sudah berkomitmen dengan 5 wali nagari di Kecamatan Lima Kaum. Jika ada perkawinan yang bermasalah, untuk dituntaskan lebih awal dulu di bawah dengan nenek mama, dengan masyarakat sekelilingnya. Apabila sudah ada solusi keluarnya dan syarat-syarat formil hukum bisa didaftarkan dengan SIMKA, maka kita dari Kementerian Agama nanti bisa melaksanakan proses untuk pelaksanaan akad nikah nantinya. Ini mungkin ketika kita ingin melangkah. Tetapi kita juga terus bermohon dengan kerjasama yang kita laksanakan hari ini, bagaimana data-data kita itu memang balen dari Capil, dari Pengadilan Agama dengan kantor urusan agama kecamatan. Alhamdulillah, dengan kita luncurkan program MOU dengan Capil dan Pengadilan Agama, proses pelaksanaan akad nikah setelah kami pantau sekitar 5 bulan belakangan ini, maka ketika Catin itu melangsungkan akad nikah, dia sudah mendapatkan KTP baru dari laki-laki dan perempuan, suami dan istri statusnya. Dia sudah mendapatkan pemecahan kartu keluarga baru, sehingga ada kartu keluarga baru berpisah dengan kartu keluarga orang tuanya, dan layanan itu sudah dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tanah Datar pada 11 kecamatan. Mudah-mudahan nantinya itu bisa kita tingkatkan dan seluruh Catin baru itu sudah mendapatkan data-data yang kita harapkan untuk kerjasama ini. Di tahun 2022 ini kita sudah berkomitmen dengan seluruh kantor urusan agama kecamatan tetap memproses hal ini. Saya pikir tidak ada hambatan lagi. Kecamatan Tanjung Baru saja yang jauh sudah bisa memproses itu, apalagi kecamatan-kecamatan yang dekat dengan Kabupaten Tanah Datar di sekeliling kota Batu Sangkar. Mungkin itu beberapa catatan penting yang ingin kami sampaikan. Kami memberikan apresiasi pada kegiatan kita bersama. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa kita membersihkan data kependudukan bagi masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Terima kasih Pak Am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Kemenak, dalam hal ini diwakili oleh Pak Ali Nadius. Jadi kami Dinas Dukcapil akan berusaha bekerja semaksimal mungkin dan memberikan pelayanan semaksimal mungkin dengan keterbatasan yang ada, baik segi personil maupun peralatan. Mudah-mudahan kedepannya kami selalu akan memperbaiki pelayanan bagaimana masyarakat kita bisa dimudahkan dalam menerima dokumen kependudukan, baik saat menikah, saat melahirkan, kemudian pelayanan untuk pembuatan KTP bagi masyarakat kita yang disabilitas, kemudian yang sakit, yang uzur, bahkan masyarakat kita yang dalam gangguan jiwa pun kita akan mengejar bersama dengan perangkat nagari. Jadi tak lepas semuanya ini adalah bantuan dari seluruh perangkat nagari yang kita libatkan, terutama sekali itu bagi petugas registrasi nagari. Terima kasih Pak Ali. Mungkin dalam hal ini pertemuan diskusi kita buka sesi tanya jawab. Kita sesuai dengan rencana 2 jam kita diskusi sepuas mungkin, dan kita mungkin harapan kita baik sebagai objeknya dan mewakili masyarakat kita di nagari, tentu petugas registrasi nagari bersama wali nagari, tentu mereka banyak sekali tanda tanya bagi mereka bagaimana pengurusan perkawinan bermasalah ini, bagaimana caranya dan sebagainya. Jadi kita coba nanti semuanya ini seperti pelayanan di Pengadilan Agama. Kalau gambarannya itu tidak terlepas dari anggaran dan biaya bagi penduduk kita. Selama ini kendala masyarakat kita kalau diminta mereka untuk pengadilan terbentur dengan biaya. Jadi untuk sesi ini kita persilakan Bapak Ibu atau
Sebelumnya, pimpinan. Pak KUA Ya. Matan. Mohon bicara. Ya, Baik, ya. terima kasih atas kesempatan diberikan. Silakan Pak, sebelum Saya Kepala Ya, KUA Pak. Kecamatan Rambatan ingin mengusulkan sidang di luar gedung atau di luar pengadilan agama ini sebetulnya bukan barang baru. Ini sebetulnya sudah lama. Ketika saya di Tanjung Baru dulu tahun 2008 sampai 2014 itu sebetulnya sudah dimulai. Begitu juga di Padang Ganting itu sudah banyak. Nah, saya melihat bahwa sisa-sisa dari isbat yang belum diisbatkan nikahnya itu sebetulnya sudah tidak seberapa lagi, karena kita sekali lagi itu sudah berapa kali kita mengumumkan di masyarakat. Nah, saya mendeteksi bahwa yang banyak di masyarakat ini bukan artinya tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan lagi. Artinya ada yang nikah poligami, ada yang nikah sebelum bercerai. Nah, ini saya rasa orang-orang seperti ini itulah sisa-sisa yang ada di masyarakat. Itu yang sisa-sisa yang ada di masyarakat. Nah, saya usulkan bagaimana kalau berdasarkan catatan sipil bahwa orang-orang seperti ini kita data kembali di kecamatan kita masing-masing, siapa yang statusnya nikah belum tercatat, kita jemput kembali. Artinya, kalau memang tidak bisa disahkan, maka kita bermohon kepada pengadilan agama untuk menyelesaikannya. Mungkin diceraikan dulu atau bagaimana. Atau nanti kita akan mendapati bahwa status perkawinannya memang harus diulang umpamanya. Nah, sebelum diulang itu mungkin harus diceraikan dulu. Jadi inilah kita tidak perlu tanggung-tanggung kalau ingin memberi solusi kepada masyarakat. Nah, sekali lagi ini yang paling banyak statusnya di masyarakat sekarang ini. Kalau yang nikah yang belum punya buku nikah itu tuh saya rasa itu yang gaya-gaya umpamanya yang nikah sebelum tahun 74. Itu tuh yang banyak di masyarakat. Selain itu tuh memang nikahnya itu tidak bisa diisbat lagi. Nah, maka jangan heran kalau dibuka pendaftaran umpamanya yang bisa diisbat nikahnya itu tidak ada yang mendaftar. Nah, ini satu tanda bahwa orang-orang seperti ini sudah hampir habis, sudah disahkan semua, kecuali yang memang bermasalah, yang memang harus disidangkan perceraiannya dulu sebelum diisbat atau dinikahkan kembali. Saya rasa itu, Ketua. Terima kasih. Terima kasih, Bapak KUA Rambatan. Jadi kita sesuai dengan usulan tanggapan dari Bapak KUA. Jadi yang berhubungan dengan teknis, bagaimana permasalahan yang terdapat pada masyarakat kita soal perkawinannya, sesuai dengan tanggapan tadi, kami mohon pada Ibu Ketua Pengadilan Agama untuk dapat memberikan penjelasan. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih, Pak. Tadi ada yang lupa saya menjelaskan. Bagaimana 3 lokasi sidang di luar gedung yang telah kami tetapkan tersebut. Karena kegiatannya cuma 18 kali, jadi Lintau itu 9 kali rencananya. 9 kali kegiatan, Tanjung Emas itu 3 kali kegiatan, dan Salim Paung untuk 6 kali kegiatan. Jadi pas 18 kali kegiatan untuk sidang di luar gedungnya. Nah, kemudian untuk pembebasan biaya perkara itu hanya 35 perkara dan sudah ada dokumennya, sudah masuk ke pengadilan 32, tinggal hanya untuk 2 orang lagi atau untuk 2 perkara lagi. Nah, itu kalau untuk pembebasan. Nah, kemudian untuk bantuan pembuatan gugatan dan informasi itu untuk 720 orang. 720 orang. Bantuan pembuatan gugatannya gitu. Nah, sekarang sudah berjalan sekitar 50 perkara sudah ada untuk Januari ini gitu, yang meminta bantuan hukum untuk pembuatan gugatan di pengadilan. Nah, itu jenis bantuan tadi.
Nah, terkait dengan pernyataan atau permasalahan disampaikan oleh Pak KUA Kecamatan Rambatan tadi, karena ini memang bukan sidang terpadu dan tidak dikhususkan untuk pengesahan nikah, Bapak, sidang perceraian juga, sidang isbat cerai juga, artinya orang tuh bercerai tetapi gak ada buku nikah, bisa kita sahkan nikahnya karena salah satu syarat untuk bercerai tentu ada bukti nikahnya dulu. Kalau nggak ada bukti nikahnya, apa yang mau diceraikan, kan seperti itu. Jadi bagi yang tidak punya buku nikah ingin bercerai itu namanya kumulasi isbat dengan cerai, itu bisa dilaksanakan. Artinya kita isbatkan nikahnya dan kita ceraikan langsung gitu. Perkaranya satu, nomor perkaranya juga satu. Itu kumulasi isbat dengan cerai. Itu. Dan untuk sidang di luar gedung ini dan untuk sidang terpadu kalau ada, ini kan kita nggak ada program sidang terpadunya, nggak ada. Kalau sidang terpadu itu biasanya juga ada khusus di samping sidang di luar gedung dikasih programnya, kemudian dikasih juga khusus sidang terpadu. Nah, untuk Kabupaten Tanah Datar, untuk PA Batu Sangkar memang nggak ada dikasih. Barangkali itu tadi karena pertanyaan Pak KUA tadi, memang di Kabupaten Tanah Datar ini udah nggak banyak lagi sebenarnya pernikahan yang bermasalah itu, pernikahan yang tidak tercatat itu. Makanya kita nggak dikasih program isbat terpadu ini, barangkali itu. Jadi kita nggak punya program isbat terpadu yang memang khusus untuk pengesahan nikah. Nah, sebagaimana yang sudah disampaikan juga tadi, untuk sidang keliling ini memang khusus untuk perkara yang sederhana-sederhana, Bapak. Yang penyelesaiannya bisa diperkirakan 1 kali sidang atau 2 kali sidang saja. Karena kegiatannya juga nggak banyak. Hanya 18 kali, 9 karena biasanya perkara Lintau itu agak banyak, kita buat 9 kali di sana, dan dia juga yang terjauh itu Lintau dan Tanjung Baru itu, maka kita buat di sana 9 kali. Kemudian Salimpaung itu mewakili Tanjung Baru lah, gitu kita buat 6 kali. Kemudian Terangganting itu cuma 3 kali. Nah, itu untuk membantu memperdekat masyarakat ke lokasi sidang sebenarnya. Nah, kalau perkaranya memang rumit-rumit, pernikahannya bertingkat-tingkat, tentu solusinya ada, tapi tentu harus di pengadilan. Harus ke pengadilan, dan kita tidak bisa secara cepat diselesaikan di lokasi gitu, di sidang luar gedung. Karena itu butuh pembuktiannya juga mungkin kalau memang misalnya dia mengajukan pengesahan nikah, terbukti dia masih terikat dengan istri yang lain, itu kan dihadirkan pihak istri yang pertama gitu misalnya. Itu kan itu yang nggak bisa kita lakukan di lapangan. Makanya kita pilih memang ketentuannya itu juga menyebutkan itu perkara-perkara sederhana. Tapi perkara-perkara yang bertingkat-tingkat, yang pernikahannya sudah lama, sudah banyak berkali-kali gitu, memang di pengadilan kita selesaikan, dan tentu ada solusinya. Terakhir malah kalau memang tidak bisa disahkan, untuk status anak juga ada permohonan asal usul anak gitu, terhadap anak, dan orang tuanya juga bisa ulang nikah lagi, kemudian anaknya dimasukkan ke asal usul anak, itu ada perkaranya. Kemudian di Capil juga sepertinya ada solusinya juga sekarang seperti itu, malah di kakaknya dibuat pernikahan tidak tercatat gitu kalau salah di statusnya, dia juga bisa punya kakak, tapi pernikahannya saja yang disebut statusnya. Nah, barangkali itu buat sementara jawaban Bapak KUA Kecamatan Rambatan. Terima kasih. Pak Sam, kembalikan. Ya. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Jadi Pak Kehormatan, sebagaimana diuraikan oleh Ibu Kepala Bu Ketua, jadi sudah ada gambaran. Jadi memang sesuai dikatakan oleh Pak KUA, mungkin tidak banyak permasalahan perkawinan yang ada di Tanah Datar. Tapi kalau data kita lihat, data ini sifatnya itu ada kendalanya. Dulu kami memberikan data sekitar 64.000, kami belum tercatat. Kemudian dalam waktu berjalan sampai saat ini sudah menjadi 60.000. 60.000 dalam arti masyarakat kita telah membawa dokumen pernikahannya untuk dicatatkan. Jadi karena mungkin saat pendaftaran mereka belum melihat dokumennya, sehingga kita mencatat dokumennya, mengentrikan nomor surat nikah dan tanggal perkawinan. Dan ini berlanjut terus untuk update data masyarakat. Jadi mungkin petugas kita Register Negari berusaha meminta data-data tersebut. Jadi setiap masyarakat untuk update data, kita akan selalu meminta surat nikah. Kalau tidak ada surat nikah, kita kembalikan dasar pertama, yaitu perkawinan belum tercatat. Kalau ada surat nikah, kita catatkan, kita entrikan datanya.
Baik, Bapak Ibu, dalam hal ini mungkin untuk terlaksananya tugas kita bersama, terutama masing-masing baik dinas Dukcapil, bagaimana perkawinan itu semua dicatatkan, kemudian KUA, bagaimana semua pernikahan itu sah dan tercatat, dan juga di pengadilan agama perkawinan itu dapat diselesaikan dengan perkara-perkara sesuai dengan syariat agama. Mungkin secara teknis bagaimana untuk bantuan masyarakat kita untuk dapat menyeleksi pertama pernikahan mereka itu sah tidak sah. Mungkin bisa kita minta kepada KUA, kesediaan KUA untuk memberikan penjelasan bagaimana kiat-kiat kita masyarakat supaya mereka terdorong untuk melakukan konsultasi pertama. Kalau konsultasi langsung ke pengadilan agama, mungkin mereka belum punya kemampuan untuk datang ke pengadilan agama disebabkan mungkin kena pengadilan mereka merasa lebih canggung, agak canggung datang. Tapi kalau ke KUA mungkin pemerintah negari melibatkan KUA datang dan negari mengumpulkan masyarakat yang perkawinannya yang bermasalah. Mungkin secara teknis kami minta kepada Bapak KUA untuk memberikan penjelasan bagaimana kegiatan kita ini berjalan dengan baik. Pada Pak KUA kami persilakan. Terima kasih. Boleh, Pak? Ya, silakan Pak. Bapak, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk peserta meeting Zoom karena kamera saya bermasalah ini. Saya dari KUA Kecamatan Padang Ganting, Hasril Effendi. Kita bersyukur alhamdulillah dengan adanya kerjasama yang luar biasa ini, mudah-mudahan kita bisa membantu masyarakat di dalam kesulitan dalam dokumen-dokumen mereka. Alhamdulillah kerjasama ini sudah berjalan, mulai dari Dukcapil sudah bisa kita berikan KK-nya sekali, kemudian buku nikahnya, kartu nikahnya, dan lain sebagainya. Terkait dengan sidang keliling, nah ini yang kita perlu diskusikan lebih teknis. Bagaimana pelayanan kita? Tidak semua isbat itu bisa dilanjutkan. Contoh, syarat dan rukun tidak terpenuhi. Siapa walinya, kemudian dan lain sebagainya. Justru itu saya mengusulkan, sebagaimana disampaikan oleh Bapak moderator tadi, teknis dari wali nagari jorong-jorong mendata atau mengumpulkan masyarakat untuk kebutuhan dokumen-dokumen mereka. Silakan untuk datang ke kantor KUA, kita bantu untuk menyeleksi. Itu yang mungkin bisa kita lakukan teknisnya. Sebab kalau di wilayah saya masih banyak Pak yang belum tercatat. Mudah-mudahan dengan ini terbantu umat kita, masyarakat untuk melengkapi dokumen. Itu saja Pak, mungkin dari Ibu Ketua, tolong dijelaskan teknis bagaimana. Setelah penerimaan pendaftaran bagaimana? Apakah kami yang mengantar atau ada dari pengadilan mau menseleksi ke kecamatan-kecamatan? Terima kasih untuk sementara itu moderator. Dilanjutkan, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja Ibu Ketua menanggapi. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak. Mohon maaf ini karena tadi terputus-putus, saya kurang menangkap dari mana ke KUA mana gitu. Tapi terakhir yang saya tangkap bahwasanya di wilayah Bapak ternyata masih banyak pernikahan yang belum tercatat, kan seperti itu. Kemudian barangkali ini teknis, ya ini lagi teknis. Kalau setelah Bapak data nanti bagaimana teknisnya, apa harus mendaftarkan ke pengadilan atau seleksi lagi oleh pengadilan gitu. Makanya ketika kami sidang ke lapangan nanti Pak, kami kan bawa juga petugas PTSP-nya gitu, petugas pelayanannya kami bawa gitu.
Silahkan nanti konsultasi di sana, silahkan nanti buat gugatan di sana, kami seleksi di sana, Pak. Nggak usah datang ke pengadilan. Selagi kegiatan sidang luar gedungnya atau sidang kelilingnya masih ada, gitu. Tapi kalau sudah habis, tentu ya terpaksa datang ke pengadilan, Pak. Gitu. Nah, kemudian untuk pembuatan gugatan juga, biar tidak bayar, maka usahakanlah secepat mungkin selagi jatah yang 720 ini belum habis, gitu. Kalau sudah habis nanti bisa jadi di pertengahan tahun udah habis, tentu nggak bisa lagi dilayani untuk pembuatan gugatan, terpaksalah masyarakat ini buat sendiri gitu, buat sendiri. Nah, oleh sebab itu mumpung ada program Puspakum yang kami bawa ke lapangan ini, masyarakat silahkan datang ke nanti di mana kami melaksanakan sidang keliling, sidang luar gedung, datang ke sana, konsultasi di sana, sampaikan masalahnya di sana. Kita bantu juga buat gugatan, kita bantu juga daftarkan di lapangan seperti itu. Untuk itu kemudahannya. Tapi kalau kegiatannya sudah habis nanti, tentu terpaksalah masyarakat balik lagi seperti biasa, datang ke kantor pengadilan agama untuk lokasinya. Tetapi untuk jumlah pembuatan gugatannya, kalau belum memenuhi sampai 720 perkara, tentu tetap masih kami layani di pengadilan. Nah, untuk Bapak tadi, Pak Hasril Effendi ya, kalau nggak salah saya namanya tadi, saya nggak kurang dengar Pak, karena putus-putus. Kalau memang di kecamatan Bapak tidak termasuk kecamatan yang saya sebutkan tadi untuk lokasinya, Bapak silahkan sampaikan, nggak apa-apa. Pak, Ibu, di lokasi kami sudah ada perkara yang mau diisbatkan sekian, jadi kami usahakan pergi sidang ke sana, kami coba juga layani di sana, gitu Pak. Tapi kan sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, lokasi yang ditetapkan 3 itu tidak sifatnya tidak kaku, masih fleksibel. Kalau memang ada kecamatan lain yang lebih daripada yang lokasi yang sudah kami tetapkan, tentu kami akan kami akan datangi tempat yang lebih banyak, gitu Pak. Barangkali itu saja. Kalau misalnya di Padang Ganting itu ternyata perkaranya tidak banyak. Nah, barangkali itu kami ganti dengan kecamatan yang banyak, yang sudah bapak-bapak KUA atau wali nagari yang menyiapkan, memang ada beberapa yang sudah seleksi. Nanti kami yang seleksi lagi di lapangan, kami yang buatkan gugatannya. Dengan catatan selagi kuota atau jatah dari yang 720 itu masih ada, dan selagi jatah yang 18 kali ke lapangan itu masih ada, gitu. Kalau nggak ada, tentu ya sudah kembali seperti biasa lagi. Kecuali ada program Puspakum dari Pemda, kita nggak tahu. Jadi kita siap saja, gitu. Nah, barangkali itu Bapak teknis-teknisnya. Silahkan nanti masyarakat disuruh datang ke lokasi sidang itu. Nanti silahkan konsultasi, kalau mau buat gugatan silahkan sampaikan masalahnya, kita bantu buatkan, kita bantu daftarkan. Nanti kalau memang kegiatannya masih mencukupi, masih ada yang belum terlaksana, masih ada kegiatannya, kita sidangkan juga di lokasi. Tapi kalau memang nanti di saat kayak seperti ini kan, kalau di Lintau itu kan cuma 9 kegiatan, ternyata pas ke-9-nya ada masyarakatnya datang misalnya. Tentu yang dapat hanya dibantu membuatkan gugatannya, dibantu mendaftarkan, dan dia tak perlu pengadilan, datang konsultasi, ya seperti itu. Untuk sidangnya tentu udah balik lagi ke pengadilan nanti, kalau memang udah habis kegiatannya. Nah, barangkali itu saja Pak Sam, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu atas arahan tanggapan secara teknis. Jadi sesuai dengan PKS yang telah kita susun bersama, memang langkah awalnya itu mulai dari KUA. Jadi KUA melakukan verifikasi awal untuk masyarakat kita yang memiliki status perkawinan bermasalah ini. Jadi teknisnya itu nanti secara detail nanti akan diperiksa oleh Pengadilan Agama. Tiga 320 kasus Bu ya. Nanti kita pembuatan gugatannya gratis nanti. Jadi untuk itu sebagaimana yang telah Ibu jelaskan, sebelum kita lemparkan kepada camat bersama wali negari, mungkin ada tanggapan atau kan Pak, kalau ada tambahan untuk kelancaran pelaksanaan kita di lapangan nanti. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, dari Pak. Ya, Pak. Dengar, Pak? Oh, Dengar, Pak. Pak. Dengar, Pak. Pak Bini, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Silakan Pak Bini. Ya, makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mungkin menambahkan tadi berkaitan dengan trik kita untuk meningkatkan kesadaran masyarakat berkaitan dengan tertib administrasi sehubungan dengan pencatatan nikah. Memang ini persoalan klasik yang menurut kami sudah berulang kali terjadi di lapangan. Sebetulnya kita bersyukur kepada pengadilan mempunyai program yang boleh dikatakan meringankan masyarakat. Tapi pada kenyataannya Pak, tanggapan masyarakat, mohon maaf, memang sangat rendah berkaitan dengan keinginan untuk mempercepat proses itu. Sehingga kita di Kecamatan Sungai Tarap sudah berapa kali menurunkan edaran ke tingkat nagari. Bahkan terakhir kita masih ingat dengan Bapak Wakil Pengadilan Batu Sangkar, Bapak Kepala Tua waktu itu kami tidak salah. Waktu itu di Nagari Padang Laweh ada kegiatan berkaitan dengan masalah pernikahan ini juga. Sehingga waktu itu memang banyak di Padang Laweh itu masyarakatnya yang belum tercatat pernikahannya. Bahkan berjanji waktu itu untuk mengumpulkan data-data itu dan diverifikasi lalu dilaporkan ke pengadilan. Tapi terakhir data itu tidak bisa kita teruskan karena memang tidak ada yang akan diverifikasi itu di tingkat kecamatan. Maka saran kami begini Pak, untuk lebih memaksimalkan upaya kita menghimpun masyarakat untuk bisa mendaftarkan apakah tidak tercatat, apakah itu berkaitan dengan perceraian, harus ada mengaitkan dengan urusan-urusan kependudukan lainnya. Nah, kita belajar dari pandemi ini Pak, untuk vaksin saja dalam rentan waktu yang singkat boleh dikatakan bisa menghasilkan hasil yang maksimal lebih dari 70%. Lalu mungkin untuk data nikah ini bagaimana kalau kepengurusan administrasi lainnya bisa juga menyertakan contohnya buku nikah atau kartu nikah. Sehingga bisa di tingkat nagari diverifikasi awal, lalu nanti bagi masyarakat yang tidak punya buku nikah atau tidak catat nikahnya bisa, apakah ini bisa diisbatkan atau tidak, mungkin bisa melalui kita di tingkat KUA sudah menyepakati siap memfasilitasi menerima pelayanan karena memang bahagian dari ketentu KUA itu berkaitan dengan pelayanan konsultasi nikah, apakah sah atau tidaknya secara hukum dan syariat bisa ditindaklanjuti. Tapi kenyataan tidak ada yang mau memverifikasi itu Pak. Itu kendala kita lakukan. Maka ketika dikaitkan dengan birokrasi lainnya, kami yakin ini akan lebih cepat proses untuk mendeteksi mana yang tidak punya buku nikah, mana yang tercatat buku nikahnya, akan segera bisa dibaca. Tapi selagi kita minta hanya sebatas kesadaran masyarakat, ini seperti inilah hasilnya Pak. Ada peluang dari pengadilan, tapi orang yang mendaftar itu yang terbatas. Bahkan data yang Bapak keluarkan itu kami pun kaget. Di Kecamatan Sungai Tarap lebih kurang 6.000 masyarakatnya tidak tercatat pernikahannya. Tapi ketika diturunkan edaran, kenapa tidak ada yang melapor gitu? Nah, maka mungkin ketika dikaitkan dengan birokrasi lainnya, dengan persyaratan-persyaratan lainnya, ini mungkin bisa setidaknya memicu masyarakat untuk mendaftarkan atau melaporkan bahwasanya nikah tidak catat. Terlepas sah secara hukum atau secara syariatnya, itu nanti tugas kami di KUA untuk menindaklanjuti. Itu mungkin usulan kami Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang benar Pak Beni. Jadi data yang kami berikan ada sekitar 6.000 pasang di Sungai Tarap yang memiliki status perkawinan belum tercatat. Jadi nampaknya kalau sekarang kan kita usahakan petugas registrasi nagari kita untuk turun ke lapangan, minta data kepada masyarakat. Tapi kendalanya mungkin di akhir tahun kemarin belum maksimal. Jadi mungkin salah satu usulan Pak Beni ini memang harus ada kita kaitkan seolah kita adakan suatu pemaksaan, tapi tujuannya kan untuk kita bersama. Kita akan bisa melihat bagaimana status perkawinan masyarakat kita sah atau tidak sah. Yang tujuannya nanti untuk kemaslahatan umat dan untuk menjaga mereka dari siksa api neraka. Nah, jadi itu memang harapan kita. Jadi itu tidak lepas dari objeknya itu tentu dari nagari sendiri. Nah, jadi nagari, kecamatan, bagaimana titik berat dan usulan-usulan dari Bapak Camat lah yang hadir dalam acara Zoom meeting ini dapat memberikan sudut tanggapan dan arahan bagaimana program sidang keliling ini sukses 100%, kemudian kita lanjutkan tahap isbat. Nah,
untuk tahap berikutnya, yaitu isbat massal atau nikah massal. Jadi itu tidak lepas dari peran kita melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari kecamatan, wali nagari, dan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh adat yang ada di nagari. Jadi usulan Pak Ben kita tanggapi, nanti kita minta dari Pak Camat yang hadir dalam Zoom meeting ini untuk dapat menanggapi. Kepada salah seorang dari wakil Pak Camat, silakan Pak untuk menanggapi atau usul saran bagaimana teknis pelaksanaan nanti untuk sidang keliling. Silakan Pak. Camat Penanganting. Silakan Pak, salah seorang. Atau kita minta dari wali nagari. Wali nagari yang sudah bisa menggambarkan bagaimana pelaksanaan nanti seandainya kita lakukan sidang keliling ke nagari. Silakan Bapak Ibu. Sepi Pak Beni. Cukup, Pak. Sepi, silakan. Paham. Ini sebelum dilemparkan ke Pak Camat dan Wali Negari, mungkin perlu kita dapatkan informasi dari Ibu Ketua Pengadilan Agama. Kalau seandainya sidang di luar gedung itu dilaksanakan, misalnya di Lintau atau Tanjung Baru atau di Penanganting nantinya, itu kira-kira kalau seandainya dia prodeo kan tidak mungkin lagi, kan cuma 2 kasus tinggal yang prodeo, nah itu berapa kira-kira anggaran biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat yang akan mengikuti sidang di luar gedung tersebut bisa menyiapkan besaran biaya yang dibutuhkan. Demikian Pak Am, terima kasih. Silakan, makasih Dani. Silakan Ibu Ketua, mungkin dalam sidang kita ini dalam Zoom meeting, tadi penjelasan pada kami sudah minta Ibu dengan agama telah memberikan rincian-rincian, tapi secara detail tentu masyarakat atau wali nagari belum mengetahui secara detail. Namun nanti seizin Ibu nanti bisa juga kami bagikan SK yang telah Ibu sampaikan kepada kami. Itu mohon penjelasan dari Ibu Kepala Agama. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Jadi menyangkut menyangkut pelaksanaan sidang di luar gedung ini, karena ini caranya sebenarnya seperti sidang biasa saja, seperti sidang di pengadilan, cuman kita bantu ke lokasi. Artinya masyarakat tak perlu lagi datang ke pengadilan untuk sidang, kalau juga harus dibebankan nanti pembuktian bawa saksi, juga tidak terlalu jauh membawa saksi kan gitu. Tidak kalau jauh-jauh bawa saksi tentu, kalau 2 orang saksi tentu, kalau itu bukan keluarga dekat kali dikasih juga biayanya itu untuk meringankan itu. Jadi kita bantu sidang ke lokasi. Nah, sekalian juga gugatan kita bantu di lokasi gitu. Kemudian nggak perlu lagi bayar buat gugatannya. Kemudian sidangnya dibantu juga. Jadi itu 2 itu yang bisa kita beri bantuan kalau untuk sidang di luar gedung ini. Informasi-informasi lain, misalnya nanti mau memperoleh informasi, mau mengambil akte cerainya, mau proses yang selagi kita masih di lapangan kita bantu. Itu kemudahnya hanya itu saja. Nah, terkait dengan biaya seperti biasa Pak, biayanya setiap kecamatan itu beda radius. Kalau di pengadilan itu namanya radius. Kemarin kebetulan dari Capil sudah minta radiusnya karena memberitahu ke Negari. Tapi itu Pak, ternyata karena saya juga belum lama sekali di sini, itu radius tahun 2016 Pak Sam yang kemarin Pak. Radius tahun 2016 yang yang saya tanda tangani ketika saya habis dilantik gitu. Disodorkan itu, disuruh itu yang kemarin dikasih ke Pak Sam, ternyata itu radius di standar biaya di tahun 2016. Nah, sekarang nantilah kita bagi ke Capil, nanti kita beri, atau Pak nanti Capil dan Kemenak, nanti Capil dan Kemenak yang bagi ke KUA boleh, nanti kita share radius terbarunya ini. Paling tinggi itu biaya panggilannya itu 100, bentar Pak, saya lihat dulu. Karena ini
Ini radius terbaru. Radius sulit. Tadi ini. Nah, paling tinggi itu 170.000 itu ke Mawar 1, Mawar 2. Lubuk Jantan. Itu paling tinggi untuk 1 kali panggilan gitu. 1 kali panggilan. Itu yang paling tinggi. Kalau setelah itu ke Lintau itu 130. Jadi per radius Pak, radius nanti kami bagikan saja karena ini banyak. Radius 1 kalau untuk pengadilan agama kecamatannya Kecamatan Lima Kaum. Itu radius 1 karena dekat memang dari pengadilan agama. Itu radius 1 radiusnya biayanya 90.000. 90.000 untuk 1 kali panggilan untuk 1 orang gitu. Nah, biasanya pengadilan itu memperkirakan biaya itu untuk kalau istri yang ngajukan cerai itu untuk 3 kali panggilan, diperkirakan untuk 3 kali panggilan, tambah nanti memberitahu putusan 1 kali lagi kalau suaminya nggak hadir. Nah, artinya dikalikan 4, tambah biaya yang wajib ke negara itu biaya pendaftarannya 30.000, biaya ATK perkaranya 50.000, biaya PMBP-nya 20.000. Kemudian materai sekitar 116.000 kalau tidak salah saya Pak. Itu biaya wajib gitu yang setor ke negara. Nah, kemudian yang lainnya tergantung panggilannya, tergantung jarak jauh atau dekatnya. Semakin dekat dengan pengadilan semakin murah biaya biasanya. Semakin jauh semakin tinggi biayanya. Itu seperti itu. Nah, setelah ditaksir ketika mendaftar itu ditaksir biayanya, kemudian setelah sidang ternyata nggak kepakai semua untuk panggilan, diperkirakan panggilannya 4 kali, ternyata panggil cuma 2 kali. Nanti biaya sisa itu akan dibalikkan ketika sidangnya selesai. Biasanya ketika putusan dibacakan diuraikan. Uang Bapak Ibu dulu di-store sekian, terpakainya ini untuk ini, dan sisanya ini silahkan ambil nanti di kasir. Biasanya seperti itu. Kalau kita sidangnya di kantor. Tapi kalau di lapangan nanti kita bawakan sisanya kalau memang ada sisanya. Jadi biaya perkara nggak bisa dipukul rata Bapak Ibu karena memang tergantung radiusnya gitu. Tergantung jarak jurusita pengganti pengadilan memanggil ke daerah tersebut. Semakin jauh daerahnya semakin tinggi biasa biaya. Dan setiap daerah itu beda-beda. Kalau ada pasangannya di luar daerah, di luar provinsi Sumatera Barat, itu juga macam-macam juga biayanya gitu. Ada yang seperti kemarin ke mana tuh, ada yang sampai 240 atau 125 sekali panggil, ada yang 250. Daerah-daerah sulit biasanya ada yang sampai 500 Pak. Kalau di selatan itu di daerah-daerah yang kita memakai sampan jurusitanya pergi memanggil itu biasanya 500 kali panggil untuk seperti itu. Jadi nggak bisa kita pukul rata. Nah, untuk detailnya nanti bisa kita bagi ke KUA dan nanti silahkan dikalikan. Diperkirakan tuh 4 kali dari jumlah panggilan itu ditambah dengan yang wajib tadi sekitar 116.000. Kemudian untuk cerai yang suami, nah itu tambah lagi karena suami itu nanti untuk mengucapkan talaknya ada panggilan lagi itu 2 kali lagi. Jadi kalau untuk perempuan yang mengajukan biasanya kita perkirakan 4 kali panggilan. Kalau untuk laki-laki itu biasanya 6. Jadi lebih lagi karena nanti ada panggilan untuk ikrar talaknya. Jadi akan berbeda. Begitu juga termasuk perkara-perkara yang sifatnya banyak pihak, misalnya waris, harta, kan itu pihaknya bisa melibatkan yang lain nanti. Nah, itu lebih banyak lagi biasanya jumlah pihaknya dan tergantung jarak yang dipanggil. Nah, kemudian untuk membantu juga biar agak mengurangi biaya, ini ada program e-court, Pak. E-court itu mendaftarkan perkara melalui elektronik. Kalau dia daftarkan melalui elektronik, otomatis kita kan tidak memanggil ke lokasi. Kita hanya memberitahu panggilannya lewat alamat elektroniknya. Nah, itu bisa dikurangi juga untuk 1 kali panggilan. Untuk panggilan yang pengaju gitu. Nah, itu kemudahan yang bisa diberikan dan itu akan kami lakukan gitu. Kami lakukan mana yang memungkinkan untuk kita bantu daftarkan secara elektronik, kita bantu juga mendaftarkan secara elektronik biar masyarakat itu bisa mengurangi biayanya. Bisa mengurangi biaya untuk sidang. Nah, itu barangkali kalau untuk mematok berapa kira-kira biaya, nantilah kita bagikan ini karena banyak, Pak. Kalau Kecamatan Lima Kaum 90, radius 1, Kecamatan Tanjung Emas itu 100.000,
Sungaiang, Sungai Tarap itu 110 sampai kalau Padang Ganting 120, Pariangan 120 radiusnya, kemudian Rambatan 120 juga, sampai termasuk Simawang Pak, Salimpaung 120, Lintobuo 130, Lintobuo Utara 130. Semuanya yang jauh-jauh itu 130 kecuali yang Lubuk Jantan tadi yang Mawar 1, Mawar 2 tadi itu cuma yang 170 yang tertinggi. Nah, itu untuk rincian biayanya. Dan yang paling penting Bapak untuk sekarang karena biasanya masyarakat itu juga kesulitan dalam membuat gugatan. Ini ada bantuan buat gugatan dan kita ke lapangan. Barangkali nanti masyarakat itulah disuruh datang ke lokasi untuk membuat gugatan. Kalau memang konsultasi gitu. Kalau bisa disidangkan langsung di lapangan kita sidangkan. Kalau memang udah habis ininya kita sidangkan di kantor berarti. Nah, barangkali untuk program ini sidang di luar gedung ini itu yang bisa kita berikan bantuannya. Terima kasih. Barangkali cukup. Terima kasih, Bu. Silakan Tony. Tambahan. Ada. Oh, jadwalnya barangkali Pak. Nah, Jadwalnya kapan akan dilaksanakan? Nah, kemudian jadi bisa persiapan masyarakat kita. Jadi terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Kartoni. Kemudian jawaban dari Ibu Ketua Pengadilan. Jadi nanti bisa Ibu share berapa biaya yang terbaru. Nanti kita sama-sama dengan KUA. Kemudian nanti juga kita share juga ke seluruh wali nagari. Jadi sehingga kita di pemerintahan lebih transparan tentang biaya perkawinan atau isbat atau perceraian ini pada masyarakat sehingga jelas. Jadi kalau kita lihat saat ini yang telah diuraikan oleh Ibu Ketua Pengadilan, kemudian bantuan yang diberikan oleh KUA untuk memverifikasi data awal itu sebenarnya tergantung dari masyarakat kita. Jadi masyarakat kita bagaimana nanti wali nagari bisa mensosialisasikan perkawinan atau perkawinan yang bermasalah ini, dan kita Dukcapil menyediakan data masyarakat yang kami belum tercatat. Jadi di sini awal kita berangkat kepada masyarakat yang kami belum yang bermasalah ini, mungkin di nagari bisa dipanggil masyarakat tersebut, diberikan sosialisasi, diminta mungkin KUA yang menjelaskan bagaimana perkawinan itu yang sebaiknya, yang benar menurut hukum agama. Nah, jadi kalau itu sudah siap, mungkin baru kita bisa menetapkan jadwal bagi pengadilan agama. Jadi pengadilan agama datang ke nagari atau ke kecamatan, tentu bukan telah menyiapkan objek yang akan disidangkan. Jadi itu langkah awal. Jadi mungkin di sini kita minta kepada camat atau yang mewakili dapat memberikan tanggapan bagaimana pelayanan perkawinan belum tercatat ini bisa sukses kita adakan di kecamatan masing-masing. Silakan Pak Camat atau langsung Bapak Wali Nagari atau petugas ekstra nagari yang mewakili. Silakan. Silakan ada tanggapan. Pak Camat, Pak Ariendi ada? Pak Ariendi. Ya, Pam. Silakan Pak Ariendi, ada tanggapan tambahan bagaimana di Parangganting nanti kita sukseskan pelayanan sidang keliling ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih atas kesempatan diberikan. Yang kedua, permohonan maaf dari Pak Camat karena beliau tidak hadir. Saya mewakili, beliau ada urusan ke Lintau tadi. Bapak dan Ibu yang berhormati, informasi mengenai isbat nikah keliling ini kan
kami selaku Sekcam ini memang baru mengetahui. Jadi memang dari tadi kami banyak menyimak, dan setelah kami koordinasikan dengan KUA Padang Anting, memang informasinya banyak kasus di Padang Anting. Jadi kita memang berharap ada sidang isbat di Kecamatan Padang Anting sehingga memudahkan masyarakat untuk mengurusnya. Jadi terkait informasi teknis administratif, baik pendaftaran yang manual maupun online tadi, tentu kami berharap segera dikirim oleh pengadilan agama sehingga kita semua mengetahui dan bisa kita sosialisasikan ke warga melalui Bapak Wali Negari nanti. Nah itu Pak. Kemudian terkait dengan data, seperti tadi ada informasi data dari Dukcapil yang belum masih tercatat menikahnya, tapi belum sah atau belum punya buku nikah. Kami juga menunggu data-data tersebut sehingga bisa kita, sasarannya bisa kita kejar ke Nagari, dan kita bantu untuk mereka bisa mendapatkan akte nikah resmi atau perceraian tadi. Itu Pak, jadi ini mohon maaf, jadi memang kita belum banyak mengetahui tentang hal ini. Yang jelas kita sangat mendukung dan kita menunggu untuk informasi selanjutnya. Nah, kalau bisa memang dilaksanakan memang di perkecamatan tadi kan, di kantor KUA, sehingga masyarakat lebih dekat untuk hadir di sana. Demikian saja Pak Am, mohon maaf ini karena kita baru mengikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan apresiasi untuk Pak Riendi, Camat Padang Anting, menanggapi dengan baik. Jadi memang harapan kami keterlibatan dari camat sebenarnya harus kami ikutkan dalam hal ini. Jadi karena tidak terlepas dari koordinasi camat ke Nagari nanti, sehingga masyarakat dapat terkumpulkan bagi masyarakat yang memiliki status perkawinan bermasalah. Jadi nanti data-data kami siapkan, kami serahkan melalui kecamatan perkawinan yang tercatat. Kemudian nanti berapa anggaran biaya sesuai dengan SK PA bersangkar nanti untuk biaya sesuai radius, nanti sama-sama kita bagikan ke seluruh kecamatan. Jadi kami ucapkan terima kasih Pak Riendi atas dukungan. Dari mudah-mudahan seluruh camat menanggapi hal yang sama seperti Pak Riendi. Jadi tinggal action kita dalam bekerja di lapangan sehingga pelayanan yang kita libatkan secara keseluruhan nanti akan terlaksana dengan baik. Baik, kami minta tanggapan dari Bapak Camat yang lain untuk mewakili. Sebelum kita minta salah seorang dari Wali Nagari atau yang mewakili nanti memberikan tanggapan. Silakan Pak Camat. Yang lain yang mewakili Sekcam. Atau langsung kita minta salah seorang dari Bapak Ibu Wali Nagari yang mewakili, silakan. Kesiapan nanti bagaimana kita dapat mendorong masyarakat kita untuk datang untuk status perkawinan mereka sebenarnya. Jadi bagaimana cara kita mensosialisasikan masyarakat kita sadar pentingnya perkawinan yang sah atau perkawinan mengetahui perkawinan yang tidak sah tersebut. Silakan Pak Wali Nagari, Ibu mewakili tugas Registrasi Nagari. Silakan. Pak Sam, sebelum yang lain menyampaikan, silakan Pak. Barangkali ada, boleh Pak saya? Silakan Bu. Silakan Ibu Ketua. Sebelum yang lain, boleh saya menyampaikan? Ya, silakan Bu. Silakan Bu. Terputus. Terputus.
Jadi izin ya Pak, ada yang lain yang mau menyampaikan atau saya ini dulu sedikit informasi. Karena sekarang di kami di pengadilan sudah ada perkara untuk Lintau Buo itu 11 perkara yang mendaftar di sini yang mau disidangkan. Kemudian untuk Salim Pawung sudah juga ada 11 perkara. Dan ini memang tidak ada perkara isbat nikah, perkaranya perkara cerai semua. Kemudian untuk Tanjung Emas juga sudah ada 3 perkara. Barangkali minggu pertama Februari dan minggu kedua kami sudah laksanakan sidang ini. Ke Lintau dan ke Salim Pawung serta ke Tanjung Emas di minggu pertama dan minggu kedua Februari. Untuk tanggal pastinya nanti kami kirim ke Capil dan ke Kemenak barangkali. Kemenak yang akan membagikan ke KUA dan Capil yang akan membagikan ke camat-camat dan ke negari nanti barangkali. Untuk pasti tanggalnya gitu. Tapi untuk perkiraan minggunya, minggu pertama dan minggu kedua kami sudah laksanakan karena memang sudah ada 11 perkara untuk masing-masing kecamatan. Barangkali itu Pak infonya untuk waktu pelaksanaan. Nah, dalam waktu itulah nanti barangkali masyarakat diberitahu agar datang mau mendaftar atau mau mencari informasi tentang pelayanan yang diberikan di lapangan nanti. Ya, terima kasih Bu informasinya Bu. Jadi minggu pertama, minggu kedua Bu ya, bulan Februari di Lintau Buo Utara dan Salim Pawung untuk 11 perkara masing-masing ya Bu. Jadi nanti sesuai dengan mungkin setelah Ibu informasikan kami beritahu kepada camat nanti bersama wali negari. Jadi mungkin juga kita sosialisasikan bagaimana masyarakat pun bisa melihat bagaimana pelayanan di kecamatan. Ini tempatnya di KUA ya Bu ya, di kantor KUA. Saya belum konfirmasi Pak, tapi kemarin KUA didatangi, camat juga didatangi. Kalau biasanya pelaksanaan di Lintau itu, kalau di kecamatannya, kalau di KUA-nya lagi ada kegiatan berisi tempatnya terpakai, kita biasanya di kecamatan. Kalau kecamatan juga lagi kepakai, kita jadi fleksibel juga Pak, tapi yang penting berdekatan. Iya, Lintau berdekatan Bu, Lintau Buo Bu ya. Ya nanti Bu, kita informasi lagi Bu. Jadi bisa surat Ibu juga kami beritahukan pada camat nanti sama-sama mungkin kami di Capil bisa juga menghadirinya nanti Bu. Bisa melihat teknisnya, kemudian juga bisa sebagai bahan bagi kami untuk melakukan sosialisasi ke negari. Karena kita itu ada, ini agak sering juga kita melakukan Zoom meeting dengan petugas registrasi negari ini Bu. Bisa secara teknis kami sampaikan nanti. Terima kasih Bu. Yang lain ada tambahan Bu? Itu Pak. Cukup Bu. Bapak Ibu wali negari atau Pak KUA, Pak Ali di sini. Ada tambahan Pak Ali? Pak KUA ada tambahan? Jadi memang kita tidak di samping LBU Salim Pawung Tanjung Emas tidak tertutup kemungkinan bagi kecamatan lain atau KUA di kecamatan lain untuk melakukan pelayanan keliling ini. Jadi harapannya sama-sama kita mendukung. Jadi di samping kecamatan, 3 kecamatan ini menyiapkan diri, tentu kita di kecamatan yang lain diharapkan juga untuk menyiapkan beberapa kasus atau perkara yang mungkin bisa didatangi oleh pengadilan agama nantinya. Jadi sama-sama kita persiapkan. Tapi untuk pelaksanaan mungkin wali negari atau petugas registrasi negari Bu mungkin belum bisa menggambarkan secara detailnya pelaksanaannya nanti. Sebenarnya yang melibatkan memanggil dan mengundang masyarakat tentu bukan perkara yang mudah di lapangan Bu. Di samping mereka melihat data kemudian menanyakan bagaimana status perkawinan mereka atau sesuai dengan KK mereka libatkan atau diundang mereka, mungkin bisa jadi KUA diundang oleh wali negari untuk datang ke negari untuk memberikan sosialisasi kepada orang yang perkawinannya bermasalah ini. Nah, kemudian mereka langsung verifikasi. Kalau ditemukan indikasi
masyarakat itu tidak bisa diisbatkan atau permasalahan lainnya di samping permasalahan seperti pengangkatan anak atau warisan dan sebagainya, itu KUA lebih mengetahui nanti secara apa itu verifikasi awal. Tentu lebih baiknya nagari mengundang masyarakat yang bermasalah, kemudian mengundang KUA memberikan sosialisasi tentang pernikahan mereka. Dan di samping itu KUA juga bisa langsung melakukan verifikasi awal tentang permasalahan pernikahan yang bermasalah ini. Mungkin itu Pak KUA, ada tanggapan mungkin bisa nanti kita bagaimana kita libatkan nagari, dan KUA pun bisa untuk datang ke nagari atas undangan wali nagari untuk melakukan verifikasi awal. Bagaimana menurut Pak KUA? Oke, Pak Sam. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Rencana dan usulan ini memang bagus, Pak. Untuk teknis kita rasanya udah paham semua. Yang pertama turunin surat. Nah, yang kemudian nanti wali nagari dan Pak Jorong, terutama Pak Jorong, tentu dia yang tahu warganya. Nah, dari berangkat dari sana nanti kita dari KUA bantu untuk sosialisasi apa namanya atau verifikasi awal. Nah, itu memang harus begitu, Pak. Harus jemput bola kita. Kalau nggak ditunggu aja, misal diumumkan di masjid, ditunggu nggak bakal datang. Iya, benar, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Itu aja. Iya, Pak. Maksudnya, Pak. Jadi itu di Pak KUA sudah bersedia. Nanti diundang wali nagari secara teknis. Juga kita nanti di Capil akan turun bersama atau mewakili nanti bagaimana teknisnya di samping data yang telah kami berikan. Namun dalam hal ini kami minta salah seorang dari wali nagari atau petugas registrasi nagari bisa menyampaikan bagaimana tanggapan Bapak Ibu. Silakan. Sebelum diskusi kita siang hari ini kita tutup tadi muasar. Silakan Bapak Ibu. Registrasi nagari Pak Saryal. Ibu wali nagari Talu, silakan. Silakan Bapak Ibu. Lubuk Jantan. Balai Tangah gimana? Karena nanti di Lintau nih Pak. Daerah awal kita, objek pertama di Lintau. Atau Pak Dafrison, bagaimana Pak tambahannya Pak? Silakan Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan, yang terhormati Ibu Ketua Pengadilan Agama Batu Sangkar, Bapak Ibu, peserta Zoom meeting pada sore hari ini. Kurang jelas Pak, suaranya kurang keras Pak. Ya, sepanjang kita menyimak pembahasan dari Ibu Ketua PA tadi Pak Moderator, dan sebenarnya kita sangat mendukung program sidang di luar gedung yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Batu Sangkar. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa kecamatan yang sudah masuk di dalam kategori untuk sidang keliling di luar gedung. Walaupun di Kecamatan Lima Kaum tidak masuk ke dalam zona itu karena Kecamatan Lima Kaum dekat dengan Pengadilan Agama Batu Sangkar. Kita melihat tadi dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Kecamatan Sungai Tarap, bahwa masyarakat kita masih enggan untuk mendaftarkan dirinya melakukan sidang isbat di Pengadilan Agama. Ini kita lihat ada beberapa sisi. Yang pertama, mereka sudah merasakan nyaman dan merasakan sudah terlindungi dengan adanya kartu keluarga yang telah mereka miliki. Walaupun pernikahannya tidak tercatat di kantor KUA kecamatan di Kabupaten Tanah Datar. Kemudian yang kedua,
masyarakat kita masih ada yang sadar untuk mencatatkan pernikahannya yang awalnya mereka sudah melakukan nikah siri dengan wali yang tidak sah, dan mereka mengulang kembali akad nikah dengan melampirkan beberapa persyaratan administrasi. Dan alhamdulillah di Kecamatan Limakom kita temukan hal yang seperti itu. Jadi kita merasakan bahwa masyarakat kita enggan untuk mendaftarkan diri untuk melaksanakan sidang isbat karena mereka sudah nyaman tadi. Nah, itu menurut pendapat saya. Dan langkah terbaik yang dilakukan, apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Kecamatan Padang Ganting, mohon keterlibatan Pak Wali Negari untuk mendata ulang masyarakat kita yang belum memiliki buku nikah dan pernikahannya itu sah menurut agama, menurut undang-undang belum tercatat di kantor KUA, dan inilah yang akan kita bantu dan kita memfasilitasi untuk sidang isbat di pengadilan agama. Nah, ini beberapa hal mungkin beberapa yang bisa kita pantau di kecamatan di lapangan. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan isbat nikah disebabkan karena itu tadi, pernikahannya memang bermasalah yang seharusnya harus diulang akad pernikahannya dan tidak bisa diisbatkan. Nah, ini masyarakat kebanyakan yang ada di kecamatan kita melihat, Pak Am. Itu mungkin beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Terakhir, kami ada mencatatkan pernikahan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Batu Sangkar nomor 47 garing PDT.P/2021 PA Batu Sangkar. Isbat pernikahan putusannya dikeluarkan oleh PA bagi pasangan yang usia di bawah 19 tahun. Nah, ini yang kita khawatirkan, Pak Am. Mereka ini menikah di Nagari Tanjung Bonai. Dan setelah kita pantau nama orang yang memfasilitasi menampung pernikahan anak yang seperti ini tidak ada di sana. Namanya Pak Ismail di Nagari Tanjung Bonai. Dan ini keluar putusan isbat, dan ketika kita meriksa putusan ini, ternyata anak yang akan dicatatkan pernikahannya di kantor KUA Kecamatan Limakaum, ternyata usianya di bawah 19 tahun. Nah, ini yang kita pertanyakan kepada Ibu Ketua PA, bagaimana, apakah ini memenuhi persyaratan? Kalau secara Undang-Undang nomor 20, itu anak yang usia di bawah 19 tahun, itu harus ada dispensasi pernikahan dari pengadilan agama atau putusan dari pengadilan agama, baru bisa kita melaksanakan pernikahan dan dicatatkan di kantor KUA kecamatan. Nah, sementara putusan pengadilan agama isbat menikah mereka ini usianya di bawah 19 tahun, dan tentu ingkrah putusan ini diperintahkan kepada pasangan itu untuk dicatatkan di kantor KUA Kecamatan Limakaum. Nah, ini suatu hal yang perlu kami pertanyakan kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Limakaum. Nah, di pertanyaan ini tertuju pada Ibu Ketua Pengadilan Agama. Jadi ada hasil isbat nikah yang akan dicatatkan, ternyata perkawinan yang bersangkutan di bawah usia 19 tahun. Jadi seharusnya ada dispensasi nikah. Jadi ini nikahnya baru ya Pak Ketua ya? Baru pernikahannya? Iya, baru. Jadi mungkin tanggapan dari Ibu Kepala Ketua. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Sam dan Pak Kauba ya, Pak Kauba Limakaum. Limakaum, Pak Limakaum, makasih. Yang pertama yang perlu kami sampaikan, untuk Limakaum memang tidak termasuk untuk lokasi sidang di luar gedung karena dekat, memang bisa datang langsung ke pengadilan. Untuk Bapak-Bapak Ibu semuanya, untuk sidang di luar gedung ini kita tidak khusus isbat nikah. Jadi nggak usah fokus ke isbat nikah saja Bapak Ibu. Sidang perceraian memang rumah tangganya sudah lama ditelantarkan oleh suaminya, udah ditinggal. Suaminya malah sudah nikah lagi atau sudah
tak tahu lagi kemana perginya, ada yang ngurusin, ada mereka mau menyelesaikan urusan keluarganya, urusan perkawinannya, gitu. Jadi itu juga. Jadi bapak-bapak tolong sekarang dipisahkan antara sidang di luar gedung dengan sidang isbat terpadu. Kalau sidang isbat terpadu itu baru namanya khusus isbat nikah. Kita hari ini tidak ada program isbat terpadu. Yang ada itu adalah sidang di luar gedung. Tidak hanya untuk urusan nikah. Ada memang yang seperti yang saya sampaikan, keluarga-keluarga yang ditelantarkan tidak tahu solusi, atau keluarga-keluarga memang yang tidak tahu bagaimana untuk tanggung jawabnya anaknya, gitu. Kita bisa ajukan dan kita bisa perhitungkan nanti tanggung jawab suami ke anaknya. Gitu. Hak anak dan perempuan dan pasca perceraian. Jadi tidak khusus untuk isbat nikah saja. Jadi bapak-bapak KUA tidak usah merasa juga sulit, tidak ada perhatian kepedulian masyarakat terhadap pernikahannya, karena memang mudah-mudahan kita berbaik sangka saja, memang pernikahan mereka tidak ada persoalan. Kita juga seluruh wewenang pengadilan agama kita sidangkan di luar pengadilan, tetapi dengan catatan tidak yang sederhana-sederhana, gitu. Tidak yang rumit-rumit seperti yang saya sampaikan tadi, yang butuh waktu yang panjang penyelesaiannya bahkan sampai 3 bulan, 4 bulan. Yang penyelesaian seperti itu tentu tidak, karena jadwal sidang ke lokasi itu juga terbatas, sangat terbatas. Untuk jenis sidang luar gedung ini, bukan khusus isbat nikah, tapi kita juga tidak tutup. Kalau ada isbat kita sidangkan, gitu. Kalau ada isbat kita sidangkan. Kalau sidang isbat terpadu itu biasanya pelaksananya sekali selesai. Gitu. Tidak. Kalau ini kan sampai 18 kali kegiatan, karena sidang perceraian itu tidak bisa selesai sekali dan ada yang bisa sampai 3 kali, apalagi kalau ada mediasinya nanti, ada tuntutan-tuntutan nafkah segala macam nanti. Ada gugatan rekopensi misalnya. Jadi itu makanya ini tidak isbat nikah saja. Nah, itu barangkali juga yang perlu diberitahu ke masyarakat, tidak tentang isbat saja. Perkara-perkara lain silahkan nanti dikonsultasikan, silahkan didaftarkan kalau memang memenuhi ketentuan yang sudah ada. Kemudian terkait dengan kecamatan-kecamatan tadi, untuk sementara kami tetapkan dulu di 3 kecamatan tadi, bukan berarti harus. Nanti kalau ada kecamatan lain kebetulan ada masyarakatnya mau mendaftar isbat 5, cerai ada 5 juga kan udah 10. Barangkali kami bisa datang juga ke sana sidangnya, asal kegiatannya memang masih ada, gitu. Asal kegiatannya masih ada. Nah itu untuk lokasi tadi. Kemudian untuk pelaksanaan tadi sudah beritahu, insya Allah di minggu pertama, di minggu kedua Februari sudah dilaksanakan di kecamatan tadi. Untuk pastinya tanggalnya, karena sidangnya belum ditetapkan harinya, belum saya bisa beritahu, tapi sudah diperkirakan di sana. Nanti untuk pasti hari dan tanggalnya, biar masyarakat mau memperoleh informasi, mau konsultasi, mau bertanya misalnya ke lokasi, bisa diberitahu, nanti kami beritahu jadwal yang pastinya, jadwal fitnya gitu. Untuk tanggalnya, seperti untuk hari dan tanggalnya. Nah, terkait dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, terkait ada pengesahan nikah yang dikeluarkan oleh, yang diputus, dikabulkan oleh pengadilan agama, saya belum belum baca, tidak tahu nomor berapa tadi, kurang jelas, nanti saya lihat dulu putusannya apa ya ada, gitu. Nah, sebenarnya untuk pengesahan nikah, yang pernikahannya di bawah umur yang dilaksanakan setelah keluar perubahan undang-undang perkawinan itu tidak boleh lagi, Pak. Sebenarnya tidak boleh lagi. Kalau memang iya yang Bapak temukan tadi, entah kenapa itu kecolongan, entah karena ini sosialisasinya belum, saya nggak tahu. Karena saya juga baru di sini, saya juga belum lihat putusannya, entah apa benar seperti itu, saya belum lihat. Jadi kalau memang iya, Pak, ketentuannya sebenarnya untuk pengesahan nikah, yang pernikahan yang usia para pihaknya masih di bawah umur dan pernikahannya dilaksanakan setelah ada perubahan tentang usia perkawinan itu tidak boleh lagi, sebenarnya tidak boleh lagi. Nah, kalau kebetulan ada, silahkan Bapak lakukan penelitian, kajian, dan nanti kan hakimnya ada tuh Pak. Seperti itu. Barangkali itu jawaban saya terhadap pertanyaan Bapak terkait dengan pengesahan nikah yang pernikahannya di bawah umur dan pernikahannya dilaksanakan setelah adanya undang-undang perubahan tentang usia perkawinan tersebut. Tetapi kalau memang sebelum undang-undang perkawinan, asal rukun dan syaratnya syah, tentu akan disahkan. Kalau memang sebelum berlakunya
undang-undang tentang perubahan usia perkawinan. Tapi kalau setelah berlakunya undang-undang usia perkawinan, mereka masih melakukan nikah di bawah umur, taruhlah undang-undangnya tahun 2019 efektifnya barangkali Januari 2020. Jadi kalau ada pernikahan yang dilaksanakan di bawah umur, pelaksanaannya setelah Januari 2020 sampai sekarang itu tidak kita ikatkan lagi. Paling kita sarankan silahkan ulang nikahnya. Seperti itu Pak jawaban kami. Terima kasih agar dapat dipahami. Ya, terima kasih Bu. Sehubung hari waktu asar mau masuk ya. Jadi mungkin untuk sementara dari hal yang telah Ibu jelaskan, kemudian pertanyaan beberapa KUA. Jadi sasaran kita bagaimana teknis pelaksanaan sidang keliling ini sukses nanti. Di sini dapat kami menyimpulkan beberapa. Yang pertama yaitu kesediaan KUA untuk melakukan sosialisasi perkawinan bermasalah ini di Nagari. Nanti masyarakat Nagari akan menyediakan masyarakat tersebut untuk dapat hadir bersama nanti yang perkawinan yang bermasalah akan diberikan nanti semacam sosialisasi arahan secara teknis, kemudian bisa melakukan verifikasi pernikahan masyarakat. Kemudian camat juga yang kedua dapat mengkoordinir pelaksanaan ini sampai ke Nagari bersama KUA. Kemudian yang ketiga, kami dari Dinas Dukcapil akan menyediakan data perkawinan belum dicatat ini sampai terakhir ini bagaimana berapa data yang harus kita kejar untuk pencapaian bagaimana perkawinan belum dicatat ini tercatat semuanya. Kemudian permasalahan teknis lain yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan telah kita dengarkan bersama tadi. Jadi demikianlah Bapak-bapak, Ibu-ibu, Ketua Pengadilan Agama, Bapak KUA dan Kemendak, karena waktu asar sudah masuk dan azan sudah dikumandangkan, kita tutup diskusi kita dan terlepas kemungkinan nanti kita ulang lagi secara teknis bagaimana nanti. Kami terima kasih banyak atas kesediaan waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami Dinas Dukcapil untuk dapat mempertemukan kita dari instansi yang berbeda, dari PA, Kemenag, kemudian Wali Negari dan Dukcapil, dan mudah-mudahan acara kita sukses kita laksanakan di Nagari. Baiklah, kita tutup acara kita, diskusi kita dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.